Sesaat lagi, Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib, dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi, dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di program Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Migdad Saroni menemani Anda semuanya, pemirsa dan pendengar sahabat Erlisa dimanapun Anda berada, yang pada kesempatan kali ini Migdad Saroni dan juga kita bersama, ya, kita akan ngaji bersama. Adapun narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah beliau Kiai Haji Miftahuddin SAG MM. Beliau salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang, dan juga beliau ini sebagai Direktur Politeknik Balekambang. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pada kesempatan kali ini sangat luar biasa, karena biasanya Migdad Saroni ditemani satu majelis dengan narasumbernya, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Migdad Saroni bisa menemani Anda semuanya dari studio, dan beliau Kiai Haji Miftahuddin ini beliau berada di Pondok Pesantren Balekambang, tapi kita bisa mengikuti pengajian kita, ngaji kita melalui virtual, melalui daring, dan juga online di Facebooknya, di YouTube-nya, dan juga di 94,7 FM di langsung, ya, seperti itu ya sahabat Erlisa. Mari langsung saja kita dengarkan, yang mana pada kesempatan kali ini akan mengaji tentang fadilah pentingnya pendidikan bagi anak. Langsung saja kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai fadilatu tarbiyatil aulad. Jadi bagaimana keutamaan mendidik anak. Anak itu adalah sebuah dambaan, sekaligus anak itu bisa menjadi cobaan, juga bisa menjadi nikmat. Oleh karena itu manusia harus berhati-hati atas titipan Allah yang telah diberikan berupa anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah. Jadi salah satu perhiasan di dunia itu adalah anak. Oleh karena itu kalau perhiasan tentu menyenangkan. Perhiasan itu dilihat menyenangkan, dilihat indah. Oleh karena itu salah satu doa yang diajarkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyata qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun, enak, indah kalau dilihat. Lah kita harapkan keturunan itu kita melihatnya enak, melihatnya indah. Bagaimana supaya anak itu menjadi enak dilihat, indah dilihat, enak dirasakan? Tentu saja perlu beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua.
Di sini ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai pendidikan kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Jadi pemberian yang paling baik dari orang tua kepada anak itu adalah adab yang baik. Adab itu apa? Etika, perilaku. Attitude itu adab. Oleh karena itu sebagai orang tua punya kewajiban. Jadi punya kewajiban untuk mendidik anak bagaimana anak itu memiliki adab yang baik. Adab itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan dengan belajar, itu adab. Oleh karena ini menjadi kewajiban orang tua manakala memiliki anak, manakala dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pemberian yang paling baik. Sebagai orang tua ketika tidak bisa mendidik anak, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat. Oleh karena itu titipan Allah yang berupa anak itu harus betul-betul dijaga. Salah satunya adalah dengan mengajarkan adab atau etika. Etika itu sangat luas, adab itu sangat luas. Bagaimana adab untuk berbicara, bagaimana adab untuk berperilaku, bagaimana adab berpakaian, itu diajarkan oleh orang tua kepada anak. Ketika orang tua mengajarkan kepada anak, mengajarkan etika kepada anak, maka otomatis orang tua juga sudah melakukannya. Sehingga orang tua bisa menjadi teladan bagi anaknya. Karena anak itu meniru. Anak itu meniru. Apalagi kalau anak itu masih kecil. Ketika anak itu masih kecil, tentu saja apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu akan ditiru. Manakala dia sering mendengar sesuatu yang benar, kalimat-kalimat yang benar, kata-kata yang baik, maka itu akan terekam dalam memorinya. Begitu pula ketika anak mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baik, itu juga akan terekam dalam dirinya. Oleh karena itu sebagai orang tua ketika ingin mengajarkan anak tentang etika, tentang perilaku, tentang adab, maka orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu. Berkata dengan kata-kata yang baik, berperilaku dengan perilaku yang baik. Karena ini adalah pemberian yang paling utama yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Ya. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan adab, pendidikan perilaku dari orang tua kepada anak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, la ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Dalam hadis selanjutnya Rasulullah itu bersabda bahwa seorang orang tua mengajarkan adab kepada anak, mengajarkan perilaku yang baik kepada anak, itu lebih baik daripada bersedekah. Karena anak ini adalah sebagai media orang tua ilanar atau ilal jannah, ke surga atau ke neraka. Sebagaimana halnya ketika perumpamaannya Allah itu menitipkan anak kepada kita. Ini bisa dianalogikan ketika kita dititipi barang oleh orang lain, kemudian kita tidak bisa mengelola barang itu, tentu orang yang menitipkan itu akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Begitu pula anak, manusia dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang namanya anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ketika seorang tua memberi pendidikan kepada anak, mengajarkan etika, itu lebih baik daripada sedekah. Karena sedekah itu sesuatu yang sunnah. Mengajarkan anak etika itu wajib. Ya. Mengajarkan adab, etika, perilaku kepada anak itu wajib. Sedangkan sedekah itu sunnah. Oleh karena itu ini menjadi hal yang lebih baik. Karena ini menjadi salah satu perintah. Karena ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya adalah mengajarkan etika, mengajarkan adab kepada anak. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Hadis ini menjelaskan bahwa ini sebuah perintah kepada orang tua. Bagaimana mendidik anak. Di sini akrimu auladakum, muliakan anak kalian. Muliakan anak kalian, wa ahsinu adabahum. Ada dua perintah. Yang pertama, anak untuk dimuliakan. Yang kedua,
anak untuk diperbaiki etikanya. Oleh karena itu, ketika kita memuliakan anak, tentu saja bagaimana kita berusaha anak kita itu untuk mendengar kebaikan, untuk melihat hal yang baik, sehingga dalam dirinya itu penuh dengan kebaikan. Ini memuliakan anak. Wa ahsinu adabakum, ketika kita sudah mengisi kebaikan-kebaikan pada anak sering melihat kebaikan, melihat perilaku yang baik, otomatis anak itu terisi hal-hal yang baik, dan diharapkan ketika sudah terisi hal-hal yang baik, maka anak itu adabnya akan juga baik. Nah, ini oleh karena itu saat ini itu banyak lembaga-lembaga, banyak pelatihan tentang parenting, bagaimana menjadi orang tua. Karena memang sekolah menjadi orang tua itu tidak ada, tapi setiap manusia itu akan menjadi orang tua. Oleh karena itu sebenarnya ini perlu belajar. Kita perlu belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, melihat pengalaman orang lain. Ini perlu, karena tidak ada sekolahnya, tapi semua orang akan menjadi. Nah, ini orang tua. Oleh karena itu, bagaimana kita memuliakan anak? Ya, muliakan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan berperilaku yang baik, dengan berkata-kata yang baik, maka anak pasti nanti akan meniru. Kemudian yang kedua, anak itu akan menjadi penerus kita, Tentu penerus itu harus kita persiapkan dari ilmu pengetahuannya, persiapkan dari agamanya. Oleh karena itu, pendidikan anak itu menjadi penting, manakala ini akan menjadi penerus kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menciptakan keluarga kita, menciptakan rumah yang itu menjadi nyaman bagi anak. Jadi ini yang baik. Oleh karena itu zaman sekarang itu banyak sekali bagaimana konsep-konsep bagaimana anak itu supaya menjadi dekat dengan orang tua, nyaman di rumah. Lah sebenarnya Rasulullah ini sudah mengajarkan akrimu auladakum. Ketika anak kita muliakan, secara otomatis anak itu akan nyaman di rumah, akan nyaman dengan orang tua. Ya, karena hal yang sangat membanggakan manakala ketika anak punya masalah itu curhatnya dengan orang tua. Lah, mereka akan curhat dengan orang tua, berani mengungkapkan permasalahan dengan orang tua, itu manakala orang tuanya memuliakan anak-anaknya. Oleh karena itu ketika anak bersalah mungkin ya kita ingatkan, kita nasihati, akan tetapi jangan dimarahi terlalu banyak sampai melebihi batas, sehingga anak tidak nyaman tidak nyaman di rumah. Dan ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita itu kesalahan anak itu lebih kita lihat daripada kebaikan-kebaikannya. Sisi negatifnya lebih kita lihat daripada sisi positifnya. Banyak sisi positifnya, tapi begitu melakukan kesalahan, sisi negatifnya seolah-olah menghilangkan sisi positifnya. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua, bagaimana anak itu bisa nyaman di rumah. Ketika ada permasalahan, orang tua yang pertama kali tahu, orang tua yang pertama kali dicurhati oleh anak. Ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga konsep rumahku surgaku baiti jannati itu betul-betul laksana. Surga bagi anak-anaknya. Ketika banyak permasalahan di luar, anak kembali ke rumah itu menjadi nyaman, sehingga anak lebih nyaman di rumah. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ketika anak sudah dimuliakan, anak akan nyaman di rumah, akan dekat dengan orang tua. Ketika anak adabnya sudah baik, maka anak itu akan bisa bergaul dengan siapa saja, akan disukai oleh siapa saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nadhru ila wajhi auladi bisyukrin. Jadi melihat wajah anak dengan syukur, kan nadhri ila wajhi nabiyyihi. Ternyata bentuk syukur dalam hadis ini, ya, jadi ini perbandingannya itu sangat tinggi. Jadi ketika kita melihat anak, melihat wajah anak dengan rasa syukur, karena ini sudah diberi nikmat oleh Allah, makanya anak itu menjadi dambaan semua orang tua. Ketika punya anak itu sangat bangga. Ketika melahirkan anak itu bahagia semua. Ketika ditinggalkan anak itu pasti menangis. Ketika anak jauh pasti menangis. Ketika anak sakit pasti menangis.
Nah, di sini dalam hadis ini manakala kita melihat anak kita, melihat wajah anak kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan nadri ila wajhin nabi. Jadi ini diperumpamakan seperti melihat wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi anak itu bagaimana orang tuanya? Bagaimana orang tuanya ketika mendidik, ketika memelihara anak tersebut? Maka sebagai manusia, sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, ya sering-sering bersyukur. Sudah diberi rizki, sudah diberi nikmat berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah berupa anak, ternyata mereka tidak bisa mensyukurinya dengan menelantarkan anak, dengan tidak mendidik dan sebagainya. Sehingga anak menjadi terlantar, baik terlantar secara ekonomi maupun terlantar secara pendidikan maupun secara moral. Ini yang juga sering terjadi. Tentu kita sering mendengar peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di luar. Ada orang atau orang tua sudah diberi rizki berupa anak, ternyata anak itu tidak dikelola dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, tidak diasuh dengan baik oleh orang tuanya, sehingga anak itu menjadi terlantar secara keseluruhan, baik pendidikan, moral maupun yang lainnya. Naudzubillah. Semoga kita sebagai orang tua bisa betul-betul dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dititipi rizki yang berupa anak. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Allah? Ya dengan cara ya kita mengasuh dengan baik, kita mendidik dengan baik, kita memberi rizki, memberi makan dengan makanan yang halal. Tentu saja halal zahiran wa batinan. Halal zatnya juga halal prosesnya. Jadi memberi makan yang halal, tapi cara mencari makanan yang halal itu juga dengan cara yang halal. Karena makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada anak. Makanan yang halal atau yang haram itu akan berpengaruh kepada anak. Kemudian dalam hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, "Akrimu auladakum fa inna karomatal auladi sitrun." Jadi muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya kemuliaan anak itu adalah, memuliakan anak itu adalah penutup atau benteng minan nari, dari neraka. Jadi manakala kita memuliakan anak, maka itu akan menjadi benteng kita, akan menjadi penjaga kita dari api neraka. Loh kok bisa seperti itu? Ketika kita memuliakan anak, tentu kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak. Jadi ketika kita memuliakan anak, pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak. Baik dalam hal memberi pakaiannya, memberi pendidikannya, itu yang terbaik. Manakala anak itu diberikan yang terbaik, maka anak itu insya Allah akan menjadi baik. Manakala anak itu menjadi baik, maka itu akan menjadi penjaga orang tuanya dari api neraka. Makanya banyak kisah atau banyak hikayat yang menyebutkan bahwa anak itu nanti bisa membuat orang tua ke neraka atau membuat orang tua ke surga. Ketika orang tuanya akan masuk neraka tetapi anaknya masuk surga, anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu sebabnya apa? Orang tua memuliakan anaknya dengan melakukan hal-hal yang terbaik kepada anaknya. Kalau kita senang dengan kebaikan, maka ajarkan kebaikan kepada anak. Ketika kita mengharapkan kebaikan kepada anak, maka kita juga melakukan kebaikan. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan berakibat, akan berpengaruh kepada anak. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana anak itu menjadi baik, bagaimana anak itu dekat dengan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, mereka juga akan ikut melakukan kebaikan. Oleh karena itu senangkan anak. Anak itu bagaimana cara menyenangkannya? Ya menurut kesenangan anak. Kalau anak ini senang jajan, kalau minta jajan beri jajan. Jangan sampai mereka jauh dengan kita gara-gara menganggap bahwa orang tuanya itu pelit medit. Kalau minta nggak bakal ngasih. Ya. Kalau anak misalnya senang main, ya belikan mainan. Supaya apa? Supaya dalam benaknya bahwa orang tuanya itu baik kepada saya. Ketika dalam benaknya bahwa orang tuanya itu sangat baik kepada saya, betul-betul menyenangkan saya, tentu dalam hatinya akan membahagiakan orang tua, ada keinginan untuk
membahagiakan orang tua, ada keinginan untuk bagaimana orang tuanya bisa tersenyum. Nah ini ketika bagaimana kita memuliakan anak. Jadi anak itu akan berpengaruh kepada kita, ke surga atau ke neraka. Tentu ke surga dan neraka tergantung dari kitanya, memberikan yang terbaik kepada anak atau tidak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, memang hadis-hadis ini hadis tentang bagaimana kita berbuat kepada anak, bagaimana cara mengasuh anak. Di sini banyak sekali perintah yang itu akrimu auladakum, kita untuk memuliakan anak. Memuliakan itu bagaimana kita itu memberi kesenangan kepada anak sehingga anak itu mau melakukan kebaikan. Maka untuk anak ketika kita mengasih motivasi, misalnya anak kalau kamu sholat saya kasih ini, boleh. Karena itu sebuah motivasi. Karena anak kecil itu akan melakukan sesuatu biasanya karena sesuatu. Kalau kita menunggu kepada kesadaran anak, itu tentu belum bisa. Karena anak belum pada prosesnya, pada proses kesadaran. Kecuali kalau orang tua itu baru proses kesadaran. Tapi kalau anak ya belum pada proses kesadaran. Oleh karena itu ketika mendidik anak, boleh kita kasih motivasi. Misalnya kalau kamu sholat, kamu saya kasih hadiah. Kalau kamu hafal surat ini, kamu saya kasih hadiah. Itu boleh. Itu bagaimana supaya anak senang. Lah ketika anak senang dengan kita, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu anak akan mengkopi apa yang kita lakukan. Tuh, oleh karena itu ketika di rumah, ya lakukan hal-hal yang baik. Kalau mau mengucapkan, ucapkan sesuatu yang baik. Jangan sampai rumah itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi anak. Ya. Itu tentu saja dengan perilaku kita, perilaku kepada anak, perilaku kepada istri, perilaku kepada tetangga, perilaku kepada orang lain selama kita di rumah, itu akan menjadi bahan anak untuk berproses selanjutnya. Nah ini akrimu auladakum, muliakan anak. Dengan cara apa? Persiapkan yang terbaik kepada anak oleh kita. Karena anak akan menjadi berpengaruh, menjadi penyebab kita ke neraka atau ke surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-auladu khirzun minan nar wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar wa karamatuhum jawazun ala sirat. Ini hadis yang lain tentang anak, bahwa anak itu adalah benteng kita dari neraka. Akan menjadi benteng manakala kita persiapkan benteng itu sekuatnya, dari segi pendidikannya, dari segi amal ilmu pengetahuannya, dari segi agamanya, dari segi amal ibadahnya. Itu harus kita persiapkan supaya benteng ini menjadi kuat. Nah ini al-auladu khirzun minan nar wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar. Lah ini sebuah kebiasaan yang perlu kita pupuk ketika di rumah. Ternyata ada hadisnya, wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar. Makan bersama mereka itu membebaskan dari neraka. Maka biasakan ketika makan di rumah itu bersama-sama. Karena ini akan membuat kedamaian. Sehingga sangat menjadi tidak ideal manakala dalam satu keluarga makannya sendiri-sendiri. Ibu makan sendiri, bapak makan sendiri, anak makan sendiri. Sehingga tidak pernah ada kebersamaan. Biasanya kan ketika orang makan itu makan bersama, maka di situ akan ngobrol, akan ngomong, akan curhat dan sebagainya. Lah, suasana-suasana semacam ini selayaknya dimunculkan, dihadirkan dalam keluarga, sehingga anak itu menjadi nyaman di dalam keluarga, di dalam rumah. Nah ini sangat penting. Jadi wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar. Jadi makan dengan mereka itu akan membebaskan dari api neraka. Mungkin ini bukan menjadi hal kemudian kita langsung terbebas dari api neraka, akan tetapi hal semacam ini akan membuat anak itu merasa dekat dengan orang tua. Maka ketika merasa dekat, dia tidak mau jauh dengan orang tua. Ketika dia tidak mau jauh dengan orang tua, dia ingin selalu dekat dengan orang tua, nyaman dengan orang tua. Maka orang tua ketika mendidik itu akan lebih mudah. Maka ketika kita mendidik itu kan ada sekarang itu mengatakan mendidiklah dari hati. Artinya apa? Bahwa ketika hati anak itu sudah kita ambil, maka kita akan mudah untuk membelok-belokkannya. Oleh karena itu, ya bagaimana kita menyikapi ketika anak itu
sukanya apa, tidak sukanya apa, itu kita orang tua perlu memahami supaya kita ketika mendidik itu tahu karakternya. Lah ketika kita sudah tahu karakternya, maka kita akan lebih mudah untuk mendidik anak. Lah ketika kita bisa mendidik anak, menguatkan anak dalam segi segala sesuatunya, agamanya, tingkah laku dan perilakunya, tentu ya baro'atun minan nar, akan membebaskan kita dari api neraka. Kemudian yang terakhir, wa karamatuhum jawazun ala sirat. Wa karamatuhum jawazun ala sirat. Dan memuliakan anak itu tiket, jawazun ala sirat, tiket ketika kita melangkah, ketika kita akan melewati jembatan. Ya, di surga, di akhirat nanti itu ada yang namanya sirat atau jembatan. Jembatan itu yang akan dilewati oleh setiap manusia. Lah, ketika kita sudah bisa memuliakan anak, kita sudah punya tiketnya. Orang kalau punya tiket pasti bisa masuk, gitu. Jadi bisa melewati. Orang kalau sudah punya tiket itu bisa masuk. Lah, ternyata anak itu jadi melihat hadis ini, membaca hadis ini, ternyata anak itu sangat bermanfaat bagi orang tua. Pengaruhnya sangat besar bagi orang tua anak itu. Tapi dengan catatan ketika orang tua itu betul-betul bisa mengasuh anak tersebut. Manakala belum bisa mengasuh anak, ya tentu saja ini akan mengakibatkan hal yang buruk kepada orang tua. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tua itu bisa mengasuh anaknya, maka ini juga akan berpengaruh baik kepada orang tuanya untuk kehidupan masa depan. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus betul-betul menyiapkan. Anak itu zaman sekarang itu tentu godaannya sangat banyak. Kalau dalam psikologi perkembangan, anak itu kan mulai dari kecil, dari bayi, dari anak, dari remaja, itu kan mengalami beberapa perkembangan. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mendampingi setiap perkembangan anak itu. Sehingga pada akhirnya nanti anak itu bisa menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan kita. Lah tentu saja ketika kita mendampingi anak mulai dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, kita bisa akan mendampingi manakala kita juga tahu ilmunya. Oleh karena itu sebagai orang tua kita juga harus tahu ilmu mengasuh anak, walaupun secara sekolah tidak ada, akan tetapi dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, dalam sejarah, banyak ilmuwan, banyak ulama yang itu mengajarkan bagaimana kita mengasuh seorang anak. Semoga yang diberi putra, yang diberi anak, diberi oleh anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua senantiasa bisa mendampingi anak, perkembangan anak yang pada akhirnya membanggakan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, Romo Kiai Haji Miftahuddin SAGMM, tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Ya, semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan dari ngaji kita, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini benar-benar bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya, dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Miftahuddin SAGMM, dan juga terima kasih kepada para pemirsa, para pendengar sahabat Erlisa dimanapun Anda berada, telah ikut bersama-sama ngasuh eng Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa yang tayang setiap sore jam 5 sampai jam setengah 6 sore di 94,7 FM, di Facebooknya Erlisa FM Jepara, dan di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Dan sekali lagi Mikdad Saroni harus pamit, dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Semoga dengan Ramadan kali ini kita selalu diberikan kebaikan, diberikan keberkahan, dan kita
selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mikdas Arani harus pamit. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.